adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal musyilat. Isib anal hujuban wujudil ma'ani hatta natali ala khafiyati hadil muskilat. Wa akhfadna minal khata'i wa dhalami. Wa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta allamul ghuyub. Innal ladzina syaruna bi ayatillahi zamanan qalilah ulaika la khalaqa lakum fil akhirah. Asamina asyara utawi hadis kang nomor 18 saking 30 hadis kang dadi hubungane Islam. Iku an Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol. Ngenane diaturaken hadisnya Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al birru husnul khuluq. Al birru husnul khuluq. Baik adalah akhlak yang baik. Pengerti yang baik itu adalah kebaikan. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Iki khobari isine mutada, ainul mutada. Al birru husnul khuluq. Husnul khuluq itulah kebaikan. Kebaikan itu adalah husnul khuluq. Karena husnul khuluq itu umum, baik dalam akhlak pribadi atau akhlak menghadapi lain orang atau interaktif. Sebab yang disebut dengan akhlak adalah hayatun rosikhatun tasduru minhal af'al bisulatin wa yusrin bila raibin wala fikrin. Suatu sifat, suatu karakter yang mengkristal, yang dengan karakter itu akan tumbuh, akan muncul perbuatan dengan secara refleks. Ketika perbuatan tersebut, perbuatan yang refleks itu wa in kana muwafiqan li syar'i wal aqli tusamma husnul khuluq, hasanatul khuluq. Jika perbuatan yang refleks itu selalu cocok dengan syariat, cocok dengan akal, baru disebut dengan akhlak yang baik. Mafhumnya cocok dengan akal, tidak cocok dengan syariat, bukan akhlak yang baik. Cocok dengan syariat tapi nggak cocok dengan akal, juga tidak termasuk akhlak yang baik. Yang dikehendaki dengan akal di situ diterima ing akal, ai qabulun lil akli. Yeniku ma yata'arrafu linnas bihaitsu la uridat lil uqul talaqqathu bil qabul. Suatu keadaan yang berlaku di masyarakat, yang terjadi di masyarakat, yang andai kata ditanyakan kepada orang-orang yang punya akal yang salimah, akal yang jujur, tentu akal yang sehat, kedewasaan, tentu akan mengatakan itu pantas diterima, menurut akal diterima. Walaupun cocok dengan syariat, kalau menurut akal nggak diterima, itu tidak bisa disebut dengan akhlak. Contoh, misalnya kalau hari raya
Setelah hari raya biasa di masyarakat kita ada budaya, ada tradisi saling ziarah silaturahmi antar tetangga dan saudara-saudari yang masih ada kerabat dari orang tua, ayah, abun dan umi. Padahal tidak ada keterangan dalam hadis di mana silaturahmi saling memaafkan antar satu dengan yang lain dilaksanakan pada Idul Fitri. Itu murni budaya Nusantara, itu sebagai Islam Nusantara, Islam yang berlaku di Nusantara. Andai kata tidak melaksanakan semacam itu, gak melanggar syariat, cocok dengan syariat. Akan tetapi andai kata kita setelah hari raya rumah kita tutup, tidak menerima tamu, tidak mau silaturahim, kita tinggal turu, itu walaupun gak melanggar syariat tapi gak cocok karo akal, gak masuk akal, gak diterima akal. Ini tidak bisa disebut dengan akhlak. Di masyarakat setiap malam Jumat ada kumpulan antar tetangga dan masyarakat dengan membaca Yasin, istighfar dan sholawat. Bergilir di antara masyarakat. Ini bukan merupakan kewajiban syariat, tidak ada syariat wajibkan harus bertemu kumpul, harus baca Yasin, istighfar dan sholawat dengan keliling semacam itu, enggak ada. Akan tetapi kita sebagai warga masyarakat tidak mengikuti kegiatan masyarakat, diam saja di rumah, tidak peduli, walaupun itu tidak melanggar syariat, tapi gak masuk akal. Atau cocok dengan syariat, cocok dengan akal, masuk akal. Ada budaya yang tidak baik kita masuki, kita ikuti, tapi tidak cocok harus syariat. Itu juga nggak bisa disebut dengan akhlak. Berarti akhlak yang baik itu kurangnya akal dan syariat. Nah, syariat itu al-ahkam al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala difaimal ulama minal kitab wa sunnah nasan wastinbatan. Nah, hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang dipahami ulama dari Quran dan hadis, baik secara nas, secara detail, secara jelas, tekstual atau istimbatun secara kontekstual, yang di situ terkumpulkan dengan akidah, fikih dan tasawuf. Lah isi perbuatan masyarakat yaitu, dan yang baik yaitu, makanya albirru husnul khuluq niku khobare niku ainul mutada itu ainul khobar. Seperti khairul qaul ini Abdullah khairul qaul.
Siniku kabeh katut. Wal ismu mahaka fi nasik wa karida ayat tali alianas. Setiap perbuatan yang tidak mantep di akal, gak penak di akal, gak penak di hati, rasane ora penak, gak tenang, gak menenangkan. Dan kau tidak suka dilihat oleh orang, berarti itu namanya dosa. Berarti setiap orang yang melakukan dosa bikin hatinya tidak tenang. Orang mencuri baik hasil atau tidak hasil gak akan tenang. Gak hasil gak tenang karena gak ada apa-apa. Hasil juga gak tenang karena khawatir konangan. Khawatir konangan. Demikian pula perbuatan apa sajalah kau ngrasani wong khawatir konangan. Nah, itu berarti gak enak. Apa sing gak enak, apa sing gak tenang, iku dosa. Dosa marahno gak tenang. Berarti ketika kamu ingin hati yang tenang, ingin bahagia, konsepnya satu, jangan berdosa, jangan bikin salah. Biar orang itu tidak berbuat salah, satu, jangan sampai tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu yang belum waktunya. Marano gak dosa. Iso marano dosa karena menginginkan sesuatu yang belum waktunya. Ingin jadi bupati, bagi uang pada masyarakat. Ini yo dosa, gak tenang. Siji engko yo entek goleke entekake gak dadi rugi. Loro wedi lek konangan Bawaslu, Bawaslu. Yang akhirnya nanti bisa dianulir. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala iku katabal ihsan. Innallaha tamsuni Allah taala iku kataba mardoaken to majibaken sapa Allah aliksana ing kai bagus ala kulli syai'in ing atase kabane siji. Fa iza qatal tumaka ing dalem mari kalane mateni sira kabeh faksinu mongko bagusna sira kabeh alkitrata ing tingkai mateni. Allah Ta'ala bagusi. Allah Ta'ala merintahkan kita berbuat baik kepada siapapun, kepada apapun. Bahkan menjanjikan orang yang berbuat baik kepada siapapun secara substansinya berbuat baik kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. In ahsantum apabila engkau berbuat baik, ahsantum li anfusikum maka engkau berbuat baik kepada dirimu. Wa in asa'tum apabila engkau berbuat jelek pada orang lain, falaha maka berbuat jeleklah pada dirimu sendiri. Kenapa? Karena buah dari berbuat baik kepada orang lain adalah kebaikan kepada dirinya. Buah berbuat baik, berbuat jelek kepada orang lain juga afatnya kepada dirinya, afatnya kepada dirinya. Karenanya ketika kamu akan berbuat baik atau sulit berbuat baik kepada siapapun, maka anggaplah itu berbuat baik kepada dirimu sendiri, sehingga tidak sampai terjadi syukhun muta, manut maring medit. Sudahlah, apapun kebaikanmu kepada orang lain sekecil apapun akan kelihatan. Ada seorang pegenggek di mana pegenggek itu
satu lubang rame-rame. Hanya karena melihat seekor anjing yang kelaparan dan kehausan sudah hampir mati. Dia mengulurkan tangannya dengan melepaskan kaos kaki untuk mengambil air di sumur dan diperas untuk minuman asu. Itu saja bisa mengakibatkan masuknya dia surga. Padahal seorang pegenggek, orang yang menjajahkan diri. Bagaimana kalau yang melakukan tersebut orang yang ahli ibadah, kan itu dah. Wong sing taat, wong sing nakal iso masuk surga apa maneh sing taat. Niku. Wajib berbuat baik kepada siapapun. Kalau memang engkau berbuat baik membunuh, maka lakukanlah pembunuhan yang baik. Jangan sampai kita membunuh dengan dibakar. Ada semut kita bakar. Haram. Seperti hanya menyembelih sapi. Yang sekarang itu menyembelih sapi modelnya disemaputkan. Ditembak otaknya akhirnya semaput. Katanya biar tidak merasa sakit kan, terus gak bisa budi. Terus dibelah. Itu haram. Tapi sekalipun haram, halal dagingnya. Jadi ini loh. Haramnya apa? Karena tidak memperlakukan baik di dalam penyembelihannya. Mengatung-atungkan pedang terhadap binatang yang akan disembelih ketika melihat temannya disembelih. Ini haram. Kalau menakut-nakuti itu tidak berbuat baik. Fa iza zabahtum lan dalam mari kalane nyembelih sira kabeh fa aksinu mongko gawe bagus sira kabeh azim hatta ing sembelihan. Piye carane? Wal yukhidalan becik ngelandhepno sapa hadukum saprotau ing berange akad. Dilajinge niku sing landhep temanan biasa ini sing landhep niku di kan srit ngono wis pedhot ya. Srit. Ojo duwan tetet-tetet ngono aja. Wal yurih lan becik menakno sapa wong tapi kata ing sembelihane wong. Istirahatno sembelihane. Lah piye ojo digerebuk sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Sakit. Maka kakinya cukup dianu satu saja sehingga yang satu biar bisa bergerak-gerak. Bisa bergerak-gerak akhirnya istirahat. Wong niku lek loro syukur loro niku rada enake ngono lho. Selaworo enggak bisa bablas, sakit. Nah, dengan jempalian, jengkulitan itu akan bisa menambani berarti kesakitan. Lakukan semacam itu. Warawaina ulani wetaken ing hadis pihak muslimin. Wal kitlah wa dzibha bi kasri awalihima kelawan fathah kelan kasrai kitlah la dzibha termasuk bermakna hal wa fa'latun limarratin kajalsa wa fi'latun lihayatin kajilsa. Kalau fa'latun untuk menunjukkan arti marrah, doroba zaidun dorbatan kelan sak kebukulan dorbata ini dirbatan kelawan pukulan kang bagus. Kalau dirbata zaidin dirbata amrin dirbata abin abahu kaya ini tingkah pukulane Zaid nang bapake utawa dikata abin di benihi seperti halnya pukulannya ayah kepada anak. Niki kan ono kasih sayangi. Niku zibah. Allah alam bisabab Al-Fatihah.